Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 9 PBL Teknologi Kesehatan Lingkungan kelas A, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara, bersama dengan saya sebagai Ketua, Mailani Raja Gugu, dan anggota saya yaitu Nabila Sabita Putri Kurnia, Des Murnilase, Rini Nopitasari Buru Naibaho, Maria Preti Grace Laya, dan Armila Serbina. Kegiatan kami ini berjudul pengolahan sampah domestik dengan menggunakan teknologi tepat guna di Sekar Handicraft yang melibatkan 6 orang mahasiswi FKM Musuh kelas A. Sekar Handicraft merupakan UMKM yang berada di Gang Bersama, Baru Ladang Bambu, Kecamatan Medan Tuntungan. Alasan kami memiliki lokasi ini karena lokasi ini merupakan suatu tempat pengolahan limbah domestik yang sudah menghasilkan banyak sekali produk dengan hasil-hasil yang berkualitas bahkan hingga terkenal ke mancanegara. Tujuan kami memilih lokasi ini adalah karena lokasi ini merupakan tempat daur ulang sampah dan menghasilkan produk yang berkualitas dan berdaya guna. Selain itu, lokasi ini juga sudah memberdayakan banyak masyarakat yang ada di sekitarnya, khususnya ibu-ibu yang ada di sekitar kompleks ini. Nama saya Rohayati. Saya adalah ownernya Sekar Handicraft. Kalau ini tadi manajernya. Kebetulan anak saya, nanti dia salah usaha kalau dikelola dengan keluarga, tapi lebih baik kan. Dan kita tidak memikirkan budget. Maju mundurnya usaha ini kan ada di tangan mereka. Sekar Handicraft ini sudah berdiri sejak tahun 2014. Cuman bunyinya itu dari tahun 2018 itu bunyinya. Kita merintis 2014. Bunyinya 2018 dan alhamdulillah masih berdiri sampai sekarang. Kira-kira Bu, tantangan apa sih Bu yang sering muncul gitu ketika berdirinya usaha ini? Banyak ya tantangan, terutama pemasaran. Kita memperkenalkan diri sama orang, kalau orang belum kenal kan susah, ya kan? Ini loh Pak, saya ini, mana dia mau gubris kita kalau saya sih dominan ke produk. Saya munculkan produk-produk unik gitu ya, produk-produk yang menarik gitu. Mereka tertarik bukan dikarenakan sayanya, dikarenakan produknya. Limbah domestik apa saja yang sering digunakan dalam pembuatan produk yang Ibu sudah buat? Semua limbah ya, termasuk minyak jelantah, termasuk plastik, bahan alam. Kita banyak menggunakan limbah-limbah alam, limbah yang susah terurai seperti plastik. Nah, kalau kita paling tidak, kalaupun kita tidak bisa menangani sampah, paling tidak kita bisa memperlambatkan penguraian di bumi, kan itu tujuan utama. Kira-kira Bu, ada nggak Bu kerjasama dengan perusahaan atau pemerintahan yang bergabung dengan Sekar Handicraft ini Bu? Kalau pemerintahan kita udah sampai ke kementerian, ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan, termasuk juga sampai ke luar negeri dengan Malaysia ya, Malaysia itu kita sudah 2 fakultas di Malaysia yang sudah berkunjung kemari dan di angka 100 orang itu mahasiswanya ya, termasuk dosen-dosennya. Alhamdulillah kita sudah go internasional lah. Alhamdulillah. Terus Bu, kira-kira Bu, dalam pembuatan suatu produk itu membutuhkan waktu yang panjang nggak? Misalnya kayak yang tadi kan Bu, Tergantung permintaan. Kalau ini tadi permintaannya kan hampir ratusan ya butuh waktu 1 bulan mengerjakan 500 seperti itu. Nah, kalau dia permintaannya nggak terlalu banyak ya lebih singkat dan tergantung modelnya. Kalau modelnya simpel aja, 1 hari 100 piece juga bisa kita buat. Tapi kalau modelnya pakai kantong, pakai ya pastilah
ini buat lebih maju lagi? Ada pasti. Kalian pernah dengar di Bali ada yang namanya apa ya? Krishna ya. Krishna itu kan punya swalayan ya, swalayan yang menampung semua UMKM yang ada di Bali. Nah, di Medan sekarang Mitra kepengen dan itu mimpi itu kalau kita kan bermimpi dulu, bercita-cita dulu, barulah itu terwujudnya kan. Jadi mimpi kita, visi ke depan untuk sekarang Mitra punya swalayan yang menampung produk-produk UMKM atau produk limbah seluruh Indonesia, no change, mutlak produk-produk dalam negeri, termasuk produk-produk UMKM. Nah sekarang kan UMKM ini susah masuk pasar modern, dan alhamdulillah sekarang kita udah nempel sih, dan sudah kerjasama di beberapa percetakan juga, di beberapa sekolah. Kita sudah edukasi ke beberapa instansi termasuk pemerintahan itu dari mulai kelurahan, kecamatan sampai dinas-dinas juga udah duduklah di sini gitu. Bahkan semalam kita baru ada acara Kementerian Pembuatan Produk Lokal, produk KP yang akan menjadi ikon Kota Medan. Jadi bukan cuma limbah yang diolah, kebetulan saya adalah pelopornya UMKM di sini, mengumpulkan ibu-ibunya bagaimana membuat usaha itu lebih modern gitu ya. Tapi kalau dibungkus dengan daun mah biasa, bagaimana tapi itu di packaging menjadi packaging yang modern. Sama dengan halnya limbah ya. Limbah itu kalau kita bicara soal jelantah ini itu problem sebenarnya di rumah tangga. Itu dapur ya, seputaran dapur ya, minyak bekas. Kita kalau udah 2-3 kali pakai itu udah hitam, dan itu nggak boleh dipakai, untuk sisi kesehatan nggak bagus. Terus itu dibuang kemana? Kalau dibuang ke paret itu banyak makhluk di dalamnya, pasti terkontaminasi ya kan. Terus gitu susah larut dengan air, terakhirnya menjadi limbah di dalam paret, itu mengendap menjadi lemak dan menjadi sumber yang bakal kalau makin banyak itu yang kita lakukan satu rumah tangga, berapa rumah tangga yang ada di Kota Medan. Nah, cara saya mengatasinya, di awal saya buat aromaterapi. Cuman jelantah ini kan kita harus hilangkan bau, warna, itu kan harus kita bersihkan betul itu yang supaya bisa. Jadi kalau aromaterapi itu minimal itu jarak sampai 2-3 meter baru bisa terhirup. Kalau jarak terlalu dekat juga nggak bagus buat kesehatan. Paling tidak ruangan itu terhindar dari bau yang tak sedap gitu. Dan yang kedua, kenapa kita lebih unggulkan minyak jelantah ini? Unik, kalau saya bilang unik gitu, pengolahannya nggak terlalu ribet tapi unik gitu, orang lain belum bisa melakukan hal yang sama. Iya. Bu, satu lagi Bu, Apa terkait limbah-limbah yang dibuat itu Bu, kira-kira dari mana ya Bu? Oh, kita bekerja sama dengan beberapa bank sampah, termasuk kita mengolah reduce-nya itu mau diolah kemana. Nah, tugas ibu adalah rumah kreatif daur ulang. Artinya di sekarang di Kraf ini mendaur ulang, memperlambat penguraiannya. Jadi kita memperlambat itu. Jadi bagaimana? Ya saya dituntut dong dengan karya-karya saya. Tuh ibu mau jual di mana? Udah buat ibu. Pasti itu pertanyaan selanjutnya kan. Nah, saya nggak pernah jual, tapi orang selalu beli. Itu dia. Saya nggak pernah, saya buat aja. Apa yang bisa saya buat, begitu nampak sampah itu kita mau bikin apa ya? Atau kita ke situ aja, ke membuat baju dari daur ulang. Boleh ya, itu aja ya. Nah itu aja ya. Saya sarankan kita buat baju dari daur ulang. Jadi kita buat baju daur ulang. Kebetulan hari ini memang ibu membuat
Bisa, nanti saya siapkan semua bahan-bahannya. Nah, kalian tunggu di sini ya. Udah saya siapkan. Oke lah. Kami dari kelompok 9 PBL Teknologi Kesehatan Lingkungan kelas A, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekar Handicraft yang sudah menerima kami untuk dapat mengetahui bagaimana produk-produk hasil olahan dari Sekar Handicraft. Bahkan kami juga ikut mengelola dari limbah domestik yang sudah dijadikan sebagai produk yang berdaya guna bagi banyak orang. Sekian, terima kasih. Sekar Handicraft, kreatif.